Baik, perkenalkan, nama saya Daniel Lanogar Primata Lamanua, NIM 2319101, jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi di Universitas Nias Gunung Sitoli. Jadi, saat ini saya akan memperjelaskan apa itu statistika. Statistika ini menjadi bagian dari ilmu matematika yang secara khusus membahas tentang bagaimana cara pengumpulan, analisis, sekaligus penafsiran data. Atau kata statistika ini berasal dari bahasa Inggris, yakni statistics, yang tentunya berbeda ya dengan statistik. Sebagian besar konsep dasar ilmu statistika ini menggunakan asumsi teori probabilitas. Burung statistika ini menjadi ilmu pengetahuan, maka tentu saja akan terdapat beberapa istilah asing seperti unsampel, probabilitas, populasi, sampel, dan lainnya. Menurut para ahli, Gasper 1989 cukup banyak statistika adalah ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan cara-cara pengumpulan data, pengelolaan, serta analisis, penarikan kesimpulan, hingga membuat keputusan yang cukup beralasan berdasarkan fakta. Jadi, dan begitu juga Furcon tahun 1999, statistika menjadi bagian dari ilmu pengetahuan atau body of knowledge yang mempelajari cara-cara penarikan sampel atau pengumpulan data serta analisis dan penafsiran datanya. Dan menurut para ahli juga Dajan 1995, statistika dapat diartikan sebagai metode untuk mengumpulkan, mengolah, menyajikan, menganalisis, dan menginterpretasi data yang berbentuk angka-angka. Jadi bisa disimpulkan, statistika ini adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang metode pengumpulan, pengolahan, penafsiran, hingga penarikan kesimpulan dari sebuah data yang berbentuk angka-angka. Pada dasarnya, semua disiplin ilmu pasti memiliki pendekatan untuk mengkaji data yang ada, mulai dari ilmu strata hingga statistika ini. Tentu saja terdapat pendekatannya. Nah, berikut pendekatannya yaitu objektif. Ilmu statistika yang mengandung angka-angka itu tentunya akan dapat diterima oleh semua orang, demikian pula pada rumus-rumusnya yang digunakan untuk menganalisis suatu data. Maka dari itu, angka statistik dapat digunakan sebagai alat pengungkap fakta dan kebenaran. Kedua, universal. Statistika tidak hanya digunakan untuk satu disiplin ilmu saja, tetapi juga semua disiplin ilmu, bahkan dalam ilmu sastra sekalipun. Diketahui bahwa statistika berkembang menjadi ilmu pengetahuan adalah sejak abad ke-17 Masehi. Bahkan penggunaannya pun sudah ada sejak abad ke-18, tepatnya di peradaban Babilonia, Mesir, hingga Roma. Kala itu, statistika digunakan untuk mencatat nama, usia, jenis kelamin, pekerjaan, dan jumlah anggota keluarga yang ada. Terdapat dua sumber yang menunjukkan perkembangan statistika modern ini. Pertama, statistika yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan aritmatik politik. Pada aritmatik politik ini menyajikan berbagai informasi yang berupa deskripsi kuantitatif dan berbagai aspek, yang tentunya berkaitan dengan urusan kenegaraan dan pemerintah. Kedua, statistika yang berkaitan dengan teori peluang atau teori probabilitas. Statistika ini ditemukan oleh Blaise Pascal dan Pierre de Fermat. Kala itu, beberapa tokoh pencetus tersebut menggabungkan statistika dengan teori peluang untuk menentukan besaran pensiun yang harus dibayarkan. Mereka juga turut melakukan pendekatan terhadap sebaran normal melalui adanya pemekaran binomal. Tepat pada tahun 1733, Abraham de Moivre mengumumkan sebuah persamaan kurva normal pertama di dunia. Perkembangan statistik ini pun semakin melesat pada abad ke-18 seiring dengan perkembangan ilmu astronomi. Tokoh-tokoh pencetusnya adalah Pierre-Simon Lebesgue dan Carl Friedrich Gauss. Adanya metode jumlah kuadrat terkecil itu merupakan pemikiran dari Gauss. Setelah itu, Belgia Adolphe Quetelet pun mengembangkan penerapan statistika dalam beberapa disiplin ilmu lainnya, yakni biologi, kedokteran, dan sosiologi. Pada abad ke-19, statistika berkembang dengan adanya teori statistika dari para ahli matematika. Di antaranya adalah Francis
Dalton yang merupakan paman dari Charles Darwin berhasil mengembangkan ilmu biostatistika atau bioinformatik dan genetika modern. Pada ilmu statistika ini, landasan kerja yang digunakan meliputi variasi, redukasi, dan generalisasi dan spesialisasi. Berikut penjelasannya. 1. Variasi, yakni dengan bekerja pada keadaan yang berubah-ubah aliansi bervariasi, misalnya pada keadaan penduduk, kematian dan kelahiran penduduk, keuangan hingga pertumbuhan biji kacang hijau. Reduksi, yang dapat bekerja secara reduksi alias tidak seluruh informasi yang harus diolah. Tidak semua subjek atau anggota populasi yang ada harus diteliti, melainkan hanya menggunakan sampel-sampel saja. Namun perlu diingat bahwa sampel tersebut juga harus representatif. Untuk mendapatkan sampel yang representatif tersebut, maka diperlukan pemahaman tentang teknik sampling. Generalisasi, terutama pada jenis statistika inferensial, harus bekerja dengan menarik kesimpulan yang berlaku untuk seluruh anggota populasi berdasarkan sampel yang representatif. Contoh, pada penelitian pengaruh air limbah hasil cucian biji kedelai terhadap pertumbuhan biji jagung, maka data yang digunakan tentu saja tidak semua biji secara keseluruhan, melainkan hanya menggunakan sampel sebanyak 80 biji saja. Kemudian spesialisasi. Statistika memiliki angka-angka yang lebih nyata dan dinyatakan lebih detail supaya data kuantitatif dapat distatistisikan, maka data yang harus dibuat terlebih dahulu. Contohnya seperti sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, sangat tidak setuju. Sementara itu, apabila ditinjau dari fungsinya dalam pengolahan data, maka statistika dapat dibagi menjadi statistika deskriptif dan statistika inferensial. 1. Statistika deskriptif, yaitu jenis statistika yang menggambarkan dan menganalisis kelompok data tanpa menarik kesimpulan mengenai kelompok data yang lebih besar, sehingga statistika deskriptif ini hanya memberikan informasi tentang data yang memiliki saja, tanpa bermaksud untuk menguji hipotesis maupun menarik kesimpulan yang digeneralisasikan untuk populasi. Kedua, statistika inferensial. Jenis statistika yang menyangkut adanya kesimpulan secara valid biasanya juga turut memasukkan unsur peluang dalam penarikan kesimpulan. Statistika inferensial dianggap menjadi bagian statistika yang berkaitan dengan cara-cara menganalisis data sampel dan menganalisis kesimpulan, tentu saja berkaitan dengan masalah estimasi parameter populasi dan pengujian hipotesis. Statistika inferensial adalah statistika yang berhubungan dengan penarikan kesimpulan yang bersifat umum dari data sampel yang telah dianalisis. Baik, itu saja penjelasan saya mengenai statistika. Sekian dan terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan dan cara untuk mendownload dan menginstal aplikasi SPSS di komputer. Jadi di sini saya mendownload aplikasi SPSS Study melalui link ini, di mana saya dapat di YouTube. Setelah kita masuk ke link ini, dia akan masuk ke dalam ini, dan setelah itu kita menekan try it. Kita akan klik try it free. Setelah mengklik try it free, kita akan tertuju masuk ke dalam ini untuk mendownload SPSS statistik ini. Kita akan download for Windows 64. Setelah kita mengklik itu, dia akan terdownload, dan setelah terdownload kita menginstal aplikasi tersebut. Jadi setelah kita akan menginstal, dia akan bermuncul seperti ini. Kita nextkan saja. Sebelum di nextkan, kita klik accept ini, terus kita klik next. Tunggu sebentar. Kita next lagi, next, install, tunggu beberapa saat.
Setelah itu muncullah, selesailah penginstalan IPSS statistik ini. Kita akan membukanya langsung otomatis. Tunggu sebentar. Langsung bicara. Tunggu beberapa saat. Kita login dulu sebentar.